Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang jawab komen lunas rupanya udah lewat nih, karena udah berapa 2 hari apa ya. Jadi tulis lagi komen lunas buat yang pengen utangnya lunas. Segera disusul pang gitu panduan pertama supaya bener-bener utangnya lunas. Dan bukan cuma utang lunas, tapi duit banyak, hidup tenang ya. Kasih tahu semua yang lain. Silakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naim Munkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, jamak kita saksikan beredarnya video di mana Yusuf Mansur memberikan kursus di seputar bagaimana cara melunasi hutang. Ada yang namanya kursus atau camp waqiah selama 40 hari, di mana sebelum 40 hari selesai, maka apa yang menjadi hajatnya yang terkait dengan hutang piutang akan selesai, lunas di tengah jalan. Kesaksian pun diberikan oleh para pesertanya, dan ternyata ini susah juga diverifikasi siapa mereka dan apakah benar testimoni yang mereka lakukan tersebut. Selain itu, di sebuah lini sosial kita juga menyaksikan Yusuf Mansur memberikan advice di mana seseorang yang punya hutang cukup menuliskan lunas hutang. Cukup dengan menuliskan lunas utang, maka utangnya akan lunas. Ini semua adalah proses pembodohan terhadap umat. Dan faktanya memang tidak sedikit umat yang ikut tergiur dengan cara-cara seperti ini, mengikuti cara Yusuf Mansur ketika punya hutang dan tidak bisa membayar. Maka dia hanya mengucap lunas hutang, atau menulis dengan cara lunas utang. Nah, apakah begini Islam mengajarkan kepada umatnya? Fakta yang lain adalah Yusuf Mansur sendiri itu sekarang meskipun sudah kaya raya, tapi utangnya juga seabrek. Utang sejak tahun 2005 sampai hari ini masih nyantol. Jangankan yang 2005, tahun 1999 sampai hari ini pun masih ada hutangnya Yusuf Mansur pada perorangan yang belum juga dibayar, apalagi tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana cara Yusuf Mansur menghindari ini? Yang pertama adalah dia seakan-akan lupa bahwa dia punya hutang. Ini cara pertama. Cara kedua adalah dia tidak mau mengakui bahwa dia punya utang. Dan cara ketiga adalah dia selalu lari ketika orang datang untuk menagih utang. Jadi jurus bayar utang atau jurus lunas utang versi Yusuf Mansur itu adalah tidak mau mengakui bahwa dia punya utang. Salah satu bukti adalah
ketika tahun 2010 investasi batubara kolaps atau dinyatakan bangkrut. Uang investor tidak pernah bisa diambil. Ketika ditagih, Yusuf Mansur mangkir bahwa dia tidak terlibat dalam kasus tersebut. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, dia pernah mengaku bahwa dia pernah membayar utang tersebut dengan daun. Wah, ini sudah makin ngaco juga. Artinya apa? Apa yang selama ini dilakukan oleh Yusuf Mansur itu sebenarnya hanya mengacau belaka. Faktanya adalah jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor sampai hari ini masih menuntut hak-haknya, di mana uang investasinya yang total dari 250-an orang yang diikut itu ada 55 miliar tidak bisa kembali, dan kasusnya sampai hari ini masih di pengadilan. Nah, kita ingatkan di sini bahwa apa yang keluar dari Yusuf Mansur, apa yang dia ucapkan, apa yang dia sarankan, itu hendaknya perlu kita kaji lebih dalam. Perlu kita klarifikasi, perlu kita verifikasi sebelum kita mengikuti anjurannya. Dia adalah tipe manusia yang hanya bisa ngomong di mulut tapi tidak bisa melaksanakan. Dia sen kanan tapi belok kiri. Nah, saudara, beragama itu adalah untuk berbakti dan beramal saleh, berbuat baik kepada sesama, bukan mencundangi, bukan menipu kepada umatnya. Ini harus kita perhatikan betul-betul. Karena itu mari kita beragama secara cerdas supaya tidak kena tipu oleh para penipu yang juga berbaju ustadz. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.